Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar PKN, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, materi ini ada di buku tema 6, subtema 3. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia pada tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Jika suatu daerah masyarakatnya tidak memiliki kepedulian akan lingkungan hidupnya, maka lingkungan tersebut tampak kotor, tidak terawat, tercemar, banyak tempat menjadi sarang bibit penyakit, dan tidak sedap dipandang. Selain itu, bisa juga mengakibatkan banjir, longsor, kebakaran, dan lain-lain. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu terjadinya masalah sosial. Berikut ini jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja.
Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang kedua, sebutkan 3 bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Yang ketiga, apakah akibat yang akan terjadi jika anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Yang keempat, sebutkan 4 jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kelima, apakah penyebab kemacetan lalu lintas? Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.